Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, kali ini kita ada kedatangan ya. Ada kedatangan chamber atau unit Greyhound T-Rex ya. Nah, ini dikirim dari salah satu customer ya, customer baru. Itu posisinya dari Manado ya. Nah, beliau kemarin sempat curhat ke saya tentang si Greyhound T-Rex ini ya. Curhatnya kenapa? Nah, beliau ini mengalami salah satu masalah tentang si unitnya karena beliau pernah melihat uh, mekanisme yang kita buat di si chamber T-Rex ya, atau si unit T-Rex Greyhound klasik ini. Ini kan kita dulu atau kemarin-kemarin kita sempat buat video tentang cara ataupun tentang upgrade Greyhound T-Rex Classic dengan sistem pemasangan power plenum. Nah, di sini beliau ada konfirmasi ke saya ya kemarin, Bang, katanya saya kemarin beli power plenum dari salah satu orang ya. Nah, itu nggak perlulah kita sebutkan namanya, yang penting kita bantu aja ya untuk tujuannya. Nah, jadi beliau ini membeli power plenum PNP Greyhound T-Rex Classic. Nah, di sini ada salah satu permasalahan yang beliau temukan ya. Nah, di sini untuk si power plenum yang ini ya. Nah, ini katanya buatan Buwut Pestor apa bukan? Katanya gitu. Nah, kata saya coba lihat. Nah, pas beliau tunjukkan si power plenum ini, nah ini kata saya ini bukan garapan dari workshop Buwut Pestor, karena di sini ada perbedaan teman-teman ya. Ada sedikit perbedaan antara buatan workshop kita dan workshop yang lain. Salah satu perbedaannya apa? Salah satu perbedaannya yang pertama di bagian drat sini ya. Nah, salah satu perbedaannya di bagian ujung drat ini, kalau yang punya kita ini sama panjangnya itu sama seperti palep bawaan ya, sama seperti palep bawaan. Jadi dari ujung drat ini cuma ada sedikit untuk si bodi pembebas dratnya ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kurang lebih contohnya seperti inilah. Nah, ya, ini kita ada ini yang gagal produksi. Kalau misalkan kita pasangkan, sebetulnya konsumen nggak bakal tahu di mana letak posisi permasalahannya ya. Ini sudah PNP ya teman-teman. Ini drat-dratnya sudah PNP. Tuh, masuk ya. Nah, masuk dratnya. Ini nggak ada masalah. Barang ini kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, ini tidak ada permasalahan untuk si power plenum punya kita ini ya, yang kita bikin. Cuma apa? Ini nggak standar yang biasa kita proses ya. Ini ada sedikit kesalahan dari mekanisme ya. Nah, sehingga ini nggak saya jual, nggak saya pasarkan. Lebih baik saya buang bahannya, ganti bahan baru, buatkan yang baru ya, agar nanti suatu saat nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini ya, dari drat ke ujung sini punya kita itu pendek ya teman-teman. Punya garapan kita itu pendek. Nah, kalau yang ini kan panjang. Nah, itu sih sebetulnya dari segi fungsi sama aja ya, mau pendek ininya mau panjang, yang penting untuk si posisi o-ring di bagian pada ID tabung ini, dia itu o-ringnya menyentuh kepada bodi, jadi sehingga tidak ada kebocoran. Nih maaf, saya sambil ngopi ya teman-teman.
biar nggak terlalu panik. Nah, saya hisap rokok dulu teman-teman. Nah, di sini ada sedikit permasalahan ya, tentang si plenum ini. Ini sebetulnya bukan permasalahan, cuma kurang ada sedikit mungkin dari segi ukurannya ataupun dari mekanismenya ada yang kurang tepat ya. Sehingga pas ini sampai ke tangannya beliau ya, baru datang ini pertama itu dia langsung mau dirakitkan sendiri. Cuma di sini beliau kebingungan sampai-sampai menghubungi saya. Dianggapnya si power plenum ini garapan kita ya. Nah, itu sudah saya jelaskan seperti tadi. Yang punya kita itu jelas berbeda dengan yang ini. Yang pertama ya di bagian sini. Yang kedua ya, perbedaan punya kita dan garapan yang ini. Nah, untuk di bagian si posisi tutup ini ya, tutup palep. Nah, ini kan masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini, ini bawaan satu set dari ownernya ya, atau dari si pembuatnya, yang nantinya untuk kefungsiannya si tutup ini untuk pengganti regul masuk ke sini. Nah, ini dratnya lancar semua, bagus ini dratnya ya, masuk semua ya. Nah, tidak ada permasalahan untuk di bagian sini. Ini bisa nyambung ke botol. Cuma yang jadi permasalahan itu ada diletak di bagian drat sini ya. Ketika si tutup palepnya itu masuk ke bagian tutup palep, ke bagian pengganti regul, nah otomatis kan power plenum ini kan posisinya seperti ini ya. Nah, sebentar, ini saya pasangkan dulu. Nah, mekanismenya itu kan seperti ini. Ini masuk. Nah, ini baru masuk ke power plenum. Nah, untuk dratnya ini masuk ya, bagus ya, bagus. Dratnya ini bagus, nggak ada masalah, lancar, dratnya lancar. Cuma yang jadi permasalahan di sini teman-teman, ini regulnya ini nggak bisa masuk. Nah, masuknya hanya segini, kurang lebih setengah putaran pun kurang. Coba kita lihat ya. Nah, ini patokannya ini tuh, setengah putaran pun nggak masuk ini ya, hampir setengah drat pun nggak yang masuknya. Nah, beliau komplain ke saya, kirain katanya ini garapan buat PCB Store, tapi memang sih katanya bedanya di bagian tutupnya pun beda seperti yang di videonya buat PCB Store. Nah, ini Mas, kenapa kodratnya ini nggak bisa masuk ke sini, katanya regulnya, saya pasangnya gimana? Saya konsultasi ke yang jualnya ya. Ini yang jualnya seller ya, bukan langsung ownernya atau bukan pembuatnya. Jadi beliau itu beli dari seller. Nah, sellernya itu beli dari bengkel. Nah, pas dicoba katanya ini nggak masuk. Pas konsultasi katanya coba dipaksa aja, katanya di ini kencengin. Nah, kalau dipaksa kemungkinan nanti bisa-bisa salah satu drat antara drat ini ataupun drat ini itu akan kalah. Nah, karena apa? Karena ya ini belum masuk sama sekali ya. Nah, saya tanya, Mas beli harga berapa? Kata saya kan, dia menjawab, saya beli di harga di bawah 500.000 katanya, belum termasuk ongkir, itu sudah plus manometer. Nah, kata saya dari harga pun sudah jelas itu jauh berbeda. Untuk yang kita jual ini si power plenum T-Rex klasik ya. Nah,
kita menjual dengan harga 600.000 itu sudah free pemasangan jika mau dikirim unit ke sini. Ya, pemasangan apa? Pemasangan untuk si manometer ke bagian popor ya. Nah, itu popornya ada nih. Masih dibungkus ini popornya. Belum saya buka karena paketnya baru datang kemarin nih. Ya. Nah, belum saya buka. Nah, ini kata saya kalau misalkan di kita harga 600.000 free pemasangan manometer dan pengecekan fisik ya. Takut nanti ada kebocoran apa-apa atau tes pressure dan lain-lain. Nah, itu kita sudah termasuk. Kalau misalkan beli power plenumnya aja katanya berapa harganya. Kalau harga kita nggak dibeda-bedakan, harga sama ya. Mau misalkan beli power plenumnya aja harga tetap segitu teman-teman ya. Harga tetap segitu 600.000 termasuk manometer saya kasih. Cuma untuk si drat manometer jika teman-teman membeli si power plenumnya aja itu untuk si drat manometernya nggak saya kasih. Karena apa? Karena untuk menyesuaikan posisi ya. Nanti kalau misalkan saya pasang dari sini nanti bisa aja nanti pas dipasang di sana ya, yang harusnya misalkan posisi manonya itu di bawah, tahu-tahu misalkan agak nyamping atau jadinya jadi di atas. Nah, itu kan repot. Harus nyari lagi tukang bubut. Nah, ngikis ini ya. Nah, kalau misalkan kita kasih manometernya, terserah nanti itu mau dipasangnya di mana, mau seperti apa. Ya, itu tergantung teman-teman ya. Nah, satu hal lagi teman-teman ya, yang harus kita ulas di si power plenum ini. Mungkin kalau dari segi volume, segi cc-an ini mungkin agak lebih besar daripada punya kita ya. Tentunya pasti lebih besar. Loh, kenapa Mang bisa lebih besar? Kenapa nggak punya Mamang sama besarnya sama yang ini? Yo, nggak bisa ya. Sangat-sangat nggak bisa sama sekali. Karena apa? Kita itu menghitung ruangan dengan segi kapasitas dan untuk memperhitungkan mekanisme ke depannya. Ya, jadi sebelum kita proses, kita harus perhitungkan dulu. Nah, ini kita membuat power plenum untuk si Grehon T-Rex ini, ya tujuannya apa? Kenapa kalau dipasang power plenum? Satu, selain menambah power, kita harus mengetahui bagaimana sih output atau pergerakan regul dari bawaan pabrik tersendiri. Apakah stabil, apakah ada masalah, ataupun normal. Ya, dan kita kan harus tahu ini outputnya berapa sih. Dan ketika kita mau setel, kita kan nggak tahu. Ya, asal putar di sini. Ya, kita ajus di sini. Tapi kita nggak tahu posisi OP-nya itu berapa. Nah, disitulah fungsinya power plenum. Jadi harus tetap ada mano outputnya teman-teman. Nah, dan di sini kebetulan si produk ini kenapa saya kemarin pas konfirmasi ke beliau yang punya unit ini, sebelum pengiriman ke sini saya konfirmasi, Mas kalau misalkan mau direvisi silahkan, kata saya kan. Nah, beliau kan kebingungan, ini gimana katanya. Saya konfirmasi ke sana ke sini ke pihak penjual, agak kurang cocok katanya ya. Kalau direspon sih direspon, tapi kurang cocok katanya. Karena kenapa? Mungkin karena beliau saking sudah kecewa dengan produk yang dibelinya karena tergiur dengan harga murah. Ya terus terang, tergiur dengan harga murah. Kalau kita di sini kenapa Mang? Kok Mamang jualnya mahal-mahal sekali? Apa-apa mahal. Loh, kita ini di sini bukan jual barang, bukan jual logam. Yang kita jual ini karya. Ya. Nah, mungkin bisa dipahami sama teman-teman. Yang kita jual ini, kita menjual ilmu, menjual karya, bukan hanya sekedar menjual produk atau logam. Ya. Karena apa? Karena setiap produk yang saya bikin, bila mana kedepannya ada permasalahan, saya pasti tanggung jawab 100%. Ya. Misalkan itu memang letak murni kesalahan dari kita, ya, ada ketidakcocokan, kita ganti baru, nggak masalah. Ataupun misalkan
pas dipasang konsumennya misalkan ya ada kurang teliti atau apa, misalkan ada cacat-cacat yang sehingga nggak bisa masuk atau nggak bisa dipakai, silahkan diretur, nanti kita bantu ya. Nah contohnya ini pekerjaan orang lain, karena saya kasihan dan karena saya terus terang sering membuat produk power plenum ini, dan pada awal mulanya beliau menganggapnya si plenum ini garapan dari kita ya. Dengan senang hati saya memberikan saran ke beliau, Mas tolong nanti kalau misalkan itu memang Masnya kebingungan cara pasangnya gimana, cari solusinya gimana, saya berikan penawaran, silakan kalau misalkan Masnya bersedia mengirimkan unitnya ke workshop kita, dengan senang hati akan kita bantu ya, akan kita bantu pasang, akan kita bantu revisi dengan free ya, tanpa jasa apapun, tanpa ada biaya apapun ya untuk jasa-jasanya. Ini saya bantu dengan senang hati ya. Silahkan dikirim ke workshop kita, nanti kita bantu. Cuma kalau bisa kata saya unitnya itu dikirim satu set, larasnya ditinggal aja nggak apa-apa. Nanti biar saya pasang manometernya sekalian di powernya sama di power plenumnya. Karena kalau misalkan pakai power plenum harus ada manometer put, dan di bagian powernya harus ada dicoak di bagian bawahnya ya, untuk dudukan manometer agar terlihat. Nah, tetapi pas sampainya ke sini saya buka paketnya ya, dan saya ukur-ukur, ternyata untuk si power plenum ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa kita pasang manometer. Loh kenapa nggak bisa Mang? Ya jelas nggak bisa, ini ukurannya sudah nggak kebagian. Sebentar saya cari sigmat dulu. Nah ini untuk si panjang power plenumnya, untuk panjang power plenumnya ya. Nah ini panjang 10 cm ya. Nah ini harusnya kan harus bisa dipasang power plenum, bukan pasang power plenum, maaf, harusnya bisa dipasang manometer. Cuma ini nggak bisa. Lihat posisi dalamnya ini, lubang-lubangnya yang pertama ini sudah besar ya. Nah sudah besar. Jadi ini untuk ketebalannya ini kurang lebih biasanya sekitar 3 mili ya. Nah 3,1 mili ya. Untuk si ketebalan pipanya ini 3 mili. Nah ini untuk stepnya ini, nah set, ini hanya ada sisa dinding kurang lebih sekitar 4 mili teman-teman ya, ada 4 mili. Sedangkan manometer itu paling kecil itu M8 ya. Nah otomatis misalkan kita pasang manometer di sini dengan ini kurang lebih sekitar 4 mili ya. Nah 4 mili otomatis ini jebol ya, nggak bisa, ini nggak bisa dipasang manometer, otomatis jebol karena lubangnya ini sudah besar. Kalau punya kita ya tentu bisa kita pasang manometer. Ini mentahannya ya. Nah itu untuk pemasangan manometer ya. Ini nggak bisa kita pasang manometer. Jadi si power plenum ini hanya berfungsi betul-betul power plenum, tapi kita tidak akan pernah mengetahui berapa sih output yang kita inginkan. Bagaimana sih kita cara melihat outputnya? Bagaimana sih cara pemasangan manometernya? Nah untuk di si power plenum ini nggak bisa dipasang manometer ya teman-teman. Apa kita mau pasang di sini? Kan nggak mungkin ya. Nah kalau segi volume ini sangat besar. Nah jadi nanti untuk teman-teman ya,
Jika teman-teman mau membeli di workshop lain ataupun di toko lain silahkan. Nah itu sah-sah saja karena itu hak teman-teman mau beli di mana, mau ke bengkel siapa, yang penting mungkin kan garapannya bagus sesuai yang kita harapkan. Jadi alangkah baiknya ditanya dulu ya. Itu bisa gak dipasang manometer. Nah untuk si power penumnya. Nah terus untuk kesafetiannya gimana? Untuk drat-dratnya udah PNP belum? Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Oh ya. Oke. Jadi ini akan kita revisi ya. Drat ini mau nggak mau kita naikkan lagi ke mesin. Ini akan kita drat ulang agar ini bisa masuk. Dan setelah nanti ini sudah masuk, kita tes pressure ya. Dan tes kebocoran. Cuma ini saya mau konfirmasi sama yang punyanya bahwa ini nggak bisa dipasang manometer. Terserah beliau nanti apakah mau tetap pasang yang ini tanpa manometer ataupun mau ganti baru. Kita buatkan yang baru dengan harga yang sama ya, karena itu sudah lain ceritanya. Kalau ini untuk merevisi ini, karena saya sudah janji sama beliau akan saya berikan secara gratis pengerjaan ya, asalkan mau berani bayar ongkirnya. Misalkan ini bisa pakai manometer, nah nanti untuk pemasangan manometer dan lain-lain itu akan saya berikan secara gratis, karena tujuan saya dan niat saya itu dari awal hanya menolong ataupun membantu agar hobinya tetap berjalan, karena kasihan sudah jauh-jauh ya. Nah dengan kondisi barang seperti ini otomatis kita ada merasa dalam hati pasti kecewa. Jadi masa orang yang sedang sakit hati kita sakiti, alangkah baiknya kita tolong, kita bantu ya, agar hatinya bisa tersembuhkan dengan pulih dan bisa tersenyum kembali. Oke teman-teman, untuk video kali ini tentang si Greyhound T-Rex ini akan kita lanjut revisi lagi ya. Nah nanti akan kita buatkan video selanjutnya setelah selesai kita revisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.